kayak Kak Kaget, Depa ketemu awalnya dengan kaget ditawarin MC, nggak tahu nih bakal ada Bapak Gubernur. iya. Ternyata ada gubernur, jadi ya dilakuin lah kemarin tuh penampilannya tuh usahain yang terbaik lah Iya, gitu. iya. Halo teman-teman. Nah, kali ini aku kedatangan temen, dibilang deket, ya lumayan lah. Belum Nah, lah. udah ada denger suaranya ternyata ya. Nah, beliau ini orang sibuk di kampus. Nah, kebetulan kita ini satu kampus dia. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, karena udah lihat thumbnailnya sebelumnya. Nah, siapa dia? Ini dia Kak Depa. Halo Kak Depa. Halo Kak Sekar. Boleh dong. Siapa teman-temannya? Hai teman-teman, assalamualaikum. Masya Masya Allah. Allah. Apa tuh? Aduh, Mau ngapain kok kita nih? grogi kita nih ya teman-teman. Hehehe. Boleh dong Kak Depa kenalkan dirinya gitu ke teman-teman, kan banyak juga nih kadang-kadang teman yang belum tahu siapa sih Kak Depa itu. Hai, Iya. nama aku Deva Narbani. Sekarang lagi kuliah semester 5 di jurusan Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, kita di kampus yang sama ya guys. Ya. Tapi jarang ketemu ya. Iya, bener banget karena Kak Depanya banyak Oh enggak, kesibukan sibuk gitu. nggak ngapa-ngapain aja. Gitu dia teman-teman memang. Boleh Instagramnya dong Kak. Siapa tahu kan. Instagramnya @devasna, di follow ya Ya, guys. jangan lupa di follow ya, jangan lupa di follow. Teman-teman juga follow juga Instagram Gaza Manajemen, subscribe YouTube-nya juga Apa ya. tuh namanya? Oh jadi ganti ini kita ya? Iya, Ganti profesi. Iya, hostnya pindah kali ini. Nah, teman-teman Kak Depa ini apa ya? Punya banyak pengalaman nih yang bakalan kita kulik-kulik nih sepertinya. Ya, karena Kak Depa ini eh, banyak apa ya bilangnya? Dibilang job, bukan job deh. Bukan Apa job sih sih. bahasa lainnya? Lebih ke ngisi kegabutannya ya. Ngisi kegabutan loh. Kegabutan aja Kak. Nah, jadi Kak Depa ini merupakan MC di kampus juga ya, MC kondang di kampus gitu. Amin. Jadi setiap Belum ada deh. kegiatan Kak Depa ini terkadang menjadi salah satu MC di kegiatan di kampus. Benar nggak Kak? Benar, tapi Nah, nggak dia terlalu betul. sering-sering kali. Ya, dari awal mungkin ya. Nah, sebelum masuk ke sana, boleh dong kita tanya nih, Kak Depa ini gimana sih perjalanannya kok bisa menjadi seorang MC gitu? Jadi dulu tuh dari SD, terus pernah pondok juga. Emang udah sering MC, tapi masih ya MC biasa lah, masih kayak sekarang, biasa juga. Aduh. Tapi kemarin itu awal mulanya gara-gara ya kayak yang pernah kita dengarkan, gara-gara galau. Wow. Gara-gara galau. Galau loh. Iya, gara-gara cinta. Jadi supaya nggak galau lagi, Hmm. ya kalau kita mau balas gimana ya? Gimana Supaya tuh? kita menghilangkan rasa galaunya ya aku pengen meningkatkan value diri. Iya. Value diri mungkin ngapain ya? Pas pula lagi ada tugas dari dosen gitu, disuruh bikin acara namanya layanan curhat online, yang dulu waktu Covid itu sering dibuat acaranya. Selalu aku aja yang moderatornya di situ. Iya. Nah, jadi lama kelihat sama pihak kampus, kelihat sama prodi, diajak MC. Oh. Tapi sebelumnya waktu itu pernah, karena temen aku nih udah ngelihat aku lumayan sering juga nge-MC, dia tertarik ngajak aku ke MC wedding dia. Oh, iya. Ditawarin, tapi aku nggak mau karena takut. Aku tuh belum berpengalaman di sana. Nggak apa-apa. Tapi ya udahlah karena dikasih kepercayaan, Iya. aku coba belajar setiap pagi aku belajar di rumah aku. Di atas di lantai 2 itu ada tanaman-tanaman ayah kan. Iya. Jadi suka belajar di sana setiap jam 6 pagi sama jam 4 sore. Belajar, pas di hari H ternyata dibatalin. Di hari H. Tuh. Di hari H itu dibatalin oleh vendor lain. Vendor WO-nya. Aku di sini nggak nyebut nama ya, Iya. jadi nggak menyinggung siapa-siapa. Terus. Nah, setelah itu galau lagi. Aduh. Sedih lah kita di kita, PHP ya. udah coba terus-terusan, maksudnya udah belajar, ternyata
ternyata dibatalin, dibatalin, Hamin H tapi lagi satu hari Hamin ya? satu. Terus Bukan terus? Hamin H sih, di hari H, Oh, di hari H-nya. H-nya loh. Jam Terus 4 sore dibatalin, Mhm. malamnya acara. Mmm. Ya nggak apa-apa lah. Terus aku bad mood, Mhm. ya sedih lah ya, gimana nggak sedih lah, kita udah berusaha kan. Iya, bener. Tapi setelah itu tuh aku ngelihat SW-nya salah satu temen di WA, Iya. tulisannya tuh kayak gini, rencana kita tuh segini, Mhm. tapi rencana Tuhan tuh segini. Iya, bener. Nah, cuma karena satu foto itu, aku jadi termotivasi gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ada hikmahnya. Iya, Emang benar sih, segala sesuatu di hidup kita itu ada hikmahnya. bener. Setiap kesalahan yang kita lakuin saja itu ada hikmahnya. Mhm. Nah, ternyata hikmahnya itu Tuhan kasih ganti yang lebih besar lagi. Makanya sekarang udah sering nge-MC, dibawa juga sama Gaza Manajemen kemarin kan. Iya. Terus makin sering dibawa di kampus. Mhm. Sekarang alhamdulillah kemarin tamu undangannya gubernur. Wow, Jadi Masya Allah. Pencapaian yang kemarin tuh dari dibatalin sampai sekarang bisa diganti sama ketemu ya. Tuhan Iya, kayak gitu. sama Kuncinya Bapak Gubernur satu, Riau kan. kuncinya ikhlas. Ikhlas ya. Libatkan selalu Tuhan di jalan kita, di hidup kita kayak gitu. Aduh, berarti dimulai dari galau nih. Nah, galaunya bermanfaat berarti ya, bisa menghasilkan Walaupun apa ya nangis-nangis dibilang. juga lah gitu kan. Iya, tapi kan ujung-ujungnya sekarang itu dibilang fashion, bisa dibilang fashion nggak sih? Bisa sih kayaknya. Bisa kan? Bisa. Karena itu juga sekarang yang dilakuin bakalan ke situ terus gitu kan. Iya, berarti pengalaman Kak Depa untuk menjadi seorang MC itu banyak banget nih kalikunya ya. Banyak. Dari mulai ditolak terus ya itu terus tadi kan, sehingga karena ditolak Allah gantikan yang lebih baik lagi dan sampai sekarang bahkan bisa ketemu loh sama Bapak Gubernur Riau ya Kak. Ya lumayan Wow. seru sih. Seru Iya sih dong, kemarin. karena nggak semua orang loh bisa. Nah, Gimana gimana lanjut tuh? Kak? Gimana? Oh lanjut aja Kak. Aduh, nah gini, seperti yang tadi Kak Depa bilang, kita tuh dari Gaza Manajemen pernah melakukan 2 event. Di yang pertama itu Festival Musik Musik Melayu. Melayu. Nah, di MC-nya itu ada Kak Depa juga. Nah, kemudian yang kedua itu Gaza Islamic Fair 2022. Nah, kebetulan MC-nya juga Kak Depa gitu. Gak lupa juga sama partner aku. Oh iya, sama siapa tuh? Bang Gufron. Bang Gufron, halo Bang Gufron. Halo Bang Gufron. Kapan-kapan main kemari ya. Wajib. Wajib. Iya, kita mau kulik-kulik juga, siapa tahu bisa gitu. Nah, jadi selama menjadi MC ini pernah nggak kayak tadi kan udah kecewa tuh di pertama, setelah ini kan udah terus dikasih jalan yang baik. Di situ tuh pernah nggak ngerasa bukan ngeluh sih, tapi lebih ke gimana ya, berat ngejalannya gitu? Nah, kemarin ini udah mikir kayak aku tuh kayaknya ada ngelakuin kesalahan waktu MC gitu kan. Jadi udah sejak ditegur itu aku jadi kayak udahlah nggak mau nge-MC lagi, udahlah stop aja lah kayak gitu. Udah fokus ke dirijen kayak gitu. Dan ternyata lanjut juga nge-MC-nya karena nggak mau nolak tawaran juga. Kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali. Iya. Kalau kita nolak sekali, belum tentu orang mau ngajak kita lagi ya kan. Jadi selagi aku bisa ya udah aku terima aja lah tawarannya gitu. Mungkin emang udah jalan Tuhan kayak gini. Udah dikasih karirnya di sini, ya udah. Kita fokusin aja di situ. Kalau udah satu siapa tahu kan jalan kita ke sana itu lebih baik lagi gitu. Iya, benar. Iya sih. Wow. Perjalanan itu emang benar-benar gitu. Ya teman-teman boleh dong kalau siapa tahu terinspirasi kan. Nah kalau boleh nggak sih belajar MC gitu sama Kak Depanya? Siapa tahu kan? Boleh, tapi sama-sama belajar. Aku juga masih belajar gitu. Iya. Tapi doain aja lah ya. Iya. Doain bisa jadi MC kondang. Siapa sih yang nggak mau jadi MC siapa yang nggak mau gitu? Bukan itu tadi ngebahas kalau tentang fee-nya untuk MC itu ternyata besar juga loh teman-teman. Iya kah? Wow, kita nih sebenarnya kebetulan aku di Humas nih. Di Humas kan ada bagian MC juga gitu. Jadi kita kan juga udah dikasih tahu apa sih di Humas tuh MC tuh gimana gitu. Belajar sama Kak Sekar boleh nggak? Kebetulan aku juga belum terlalu gitu. Sama-sama belajar. Lebih banyak jobnya Kak Depa. Amin. Gitu. Jadi
eh selama kegiatan nih, pernah nggak ada teman-teman yang ngerasa iri? Mungkin ada ya, Hmm, namanya orang kadang ngelihat pencapaian orang lain itu pasti kayak iri, atau bahasa sekarang tuh quarter life crisis ya. aduh, Aduh, aku belum ngapa-ngapain tapi si Depa udah ngapa-ngapain gitu. iya. Aku juga quarter life crisis masalahnya. Terus, Aku itu bisa belajar nge-MC atau aku sekarang nih di Instagram nih lebih fokusin yang aku posting itu apa kegiatan-kegiatan aku gitu, supaya aku nggak merasa quarter life crisis gitu. iya iya. Tau nggak quarter life crisis? Itu tadi kan yang Sebenarnya bukan kayak tentang kakak. merasa iri dengki gitu, bukan, tapi kayak ngerasa aku di umur sekarang ini belum ngapa-ngapain, orang udah ngapa-ngapain gitu, aku belum jadi apa-apa, tapi si B Iya, udah banyak udah kegiatan. udah banyak kegiatannya Seorang nih. KDP juga merasakan seperti itu. Oh, pasti kita kalau nggak Aku ada juga ya. insecure, kita kalau nggak ada kerasahan, kita nggak bisa naik ke tingkat selanjutnya. Apa yang kakak insecurein dari orang-orang itu? Kan maksudnya gini, Kak Depa itu udah banyak pengalaman, udah banyak jobnya juga, udah banyak kesana kemari juga, ketemu dengan siapapun. Terus apalagi yang mau Jangan di-insecurein? cepat puas. Iya sih. Emang kita nggak boleh puas sih. Boleh sih Maksudnya bukan merasa nggak boleh bersyukur, puas. boleh. Cepat puasnya emang nggak Cepat boleh. puasnya nggak Mm-mm. boleh gitu. Tapi kadang aku ngerasa puas juga sih, tapi ya udahlah, kalau aku udah ngerasa puas ya aku di situ-situ aja. Iya sih. Insecure itu nggak apa-apa. Kita nggak bakal berkembang ya kalau Iya. cepat puas tuh. Boleh dong minum. Yuk. Boleh Kak. Jadi malu loh ditawarin Nggak minum. apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Kak Depa banyak. Ayo dong. Oh, bareng-bareng Kak. Iya. Oke lah. Siapa tahu Disponsori nih. oleh Gaza. Ya kita butuh sponsor kan Kak Depa banyak nih. Kali aja ada temen-temennya. Lebih banyak. Soalnya sampai sekarang belum ada yang masuk sponsor Minum nih. dulu guys. Bismillah. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Jadi, aduh kebanyakan jadi nih guys. Nah, selama Kak Depa ngejalani tugas-tugas nih, ya kan Kak Depa kuliah juga nih. Gimana sih cara ngebagiinnya itu dengan waktu kuliah? Sekarang kalau misalnya aku sakit, aku nggak izin. Terus? Aku nggak berani izin. Mm-mm. Biar absennya izin itu dipakai kalau misalnya ada acara-acara mendadak. Oh Nah, iya jadi kayak iya gitu iya. caranya. Ya kalau sakit ya kuliah aja. Kuliah Oh. aja. Nah, takutnya nanti kita ada acara mendadak kan, Mm-mm. nggak bisa izin lagi Iya. gitu. Kalau kuliah ya kuliah, Terus cara ngebagi waktu kayak ngebagi waktunya. Kayak tadi, dengan keluarga atau pacar mungkin? kalau sekarang sejob sih, kalau sama pacar aku Wow. sekarang sejob, Berarti alhamdulillahnya sejob. Jadi ketemunya waktu job juga. pacar yang sangat sehat ya. Boleh nih teman-teman Amin. contoh nih. Bisa sejob bareng asik kan pastinya. Asik. Dia terus yang dilihat. Iya. Iya dong kita di atas nge-MC. Dia yang Kebetulan nge-video. oh kameramen. Ya, Aduh, videographer. tuh bisa dong kalau nge-MC sambil ngelirik-lirik dikit gitu ya Malu-malu kan. kucing lah sedikit. Aduh, jadi makin semangat nih kalau sejob gitu. Kan ada yang nyemangatin. Ih, dari bawah gitu kan. Ya Ternyata gitulah asik. guys. Ternyata jadi Kak Kisah Depa cinta asik gue. juga. Asik juga jadi Kak Depa ya. Jadi Sekar juga asik. Ya mudah-mudahan asik lah gitu. Hihi. Iya, tapi selain MC aku juga sering dirijen-dirijen sekarang. Kenapa mau jadi dirijen juga? Kadang kan Bukan gimana? berawal dari dadakan. Oh dadakan. Aku lagi MC. Mm-mm. Aku lagi MC, alhamdulillahnya MC-nya berdua. Terus aku tanya pihak acara itu, yang dirijen siapa? Iya. Yang dirijennya nggak datang besok, gimana? Depa aja ya. Ya udah, mau nggak mau dirijen sambil nge-MC. Nge-MC sambil dirijen. Kadang kan ada tuh orang yang nggak mau jadi MC mungkin maaf nggak mau jadi dirijen tuh karena kan dirijen kadang dipandang orang tuh apa ya dibilang emang kadang nggak pintar untuk tangannya itu atau kadang malu juga kan untuk jadi dirijen tuh. Nggak sesuai ketukan gitu. Iya, kenapa Kak Depanya? Oh, maunya dari itu tadi ya, terus keterusan gitu. Karena dadakan, ternyata kayaknya lebih bagusan di dirijen, lebih apa ya, lebih menonjol lah gitu kan. Jadi sekarang lebih sering dirijen. Kalau MC di luar kampus. Oh, Tuh. berarti job MC sekarang nggak cuman hanya di Nggak, kampus, tapi di luar tapi juga. di luar, alhamdulillahnya di luar. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya nggak dijadiin job sih. Terus?
Karena juga di bio Instagram nggak aku tulis MC Oliven Iya, kan. iya, 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 iya. Ya udah, kalau ditawarin diambil, Mm-mm. kalau nggak ada yang nawar ya udah nggak apa. Mm. Emang dijadiin buat ya selingan Iya, iya, kuliah iya. deh gitu kayak gitu. Aduh, capek nggak sih Capek apa? jadi MC itu atau jadi ngejalani diri sekarang gitu? Seneng. Do what you love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu lakukan. Gitu. Kalau kita bisa maintain, otomatis itu bakalan ngalir ya Iya. dengan sendirinya. Kalau kita senang sama pekerjaan kita kan insya Allah nggak ada capek, nggak akan capek Bener, juga. bener, bener. Kameramen aman, nggak capek kan? Yang mendengarkan aman. Iya. Aduh, kita Fokus sekali lah. sapa-sapa Azizah nih. juga. Ihir. Aduh. Jadi gitulah guys. Sebenarnya aku takut di podcast ini. Kenapa tuh? Kan udah banyak. Takut cerita aku tidak bermanfaat buat orang lain. Tapi mudah-mudahan ini kisah perjalanan aku, proses aku yang masih proses ini bisa diambil lah hal positifnya. Pasti. Yang kurang-kurang baiknya mungkin bisa ditinggalkan. Pasti dong, baik-baik. Dan mungkin teman-teman di rumah juga termotivasi dengan Kak Depa. Harus sih, harus termotivasi. Harus. Oke, sejauh ini boleh dong Kak Depa berikan tips mencintai diri sendiri gitu. Tips mencintai diri sendiri. Apa ya? Betul. Gimana contohnya nih? Iya kan Kak Depa banyak tuh udah kayak insecure tadi kan juga ada tuh. Nah, gimana caranya kita bisa cinta sama kita gitu loh? Kenali dulu diri kita. Kenapa nggak harus cinta sama diri sendiri sih gitu kan? Yang paling paham dengan kita itu ya diri kita sendiri. Iya. Bener. Aku juga kalau misalnya lagi ngerasa down ya ditangisin aja, nggak apa-apa. Itu juga bentuk mencintai diri sendiri. Kalau kita pendam-pendam terus sakit kita, masalah kita, ya itu namanya nggak mencintai diri kita kan? Emosinya tidak diluapkan. Ya, karena kadang orang ada yang padahal dia sedih, tapi mencoba. Ya mungkin orang bilang nggak boleh kayak gitu, tapi sebagian orang ada yang menganggap bahwa kalau kita melihatkan kesedihan kita ke orang, itu tuh takut kayak nanti orang-orang bilang, iya apaan sih gitu doang gitu. Tapi kan sebenarnya mereka itu kan nggak tahu isi hati kita itu seperti apa gitu. Setiap orang pasti ngerasain sedih juga. Bener-bener. Sedih itu bukan aib. Ya nggak apa-apa kalau sedih, nggak apa-apa sedih gitu. Itu bentuk emosional dari diri kita sendiri juga kan. Air mata bukan aib, sedih bukan aib. Bener-bener. Namanya kita manusia punya hati. Iya kan? Nggak apa-apa. Oke deh. Wow, perjuangan Kak Depa ini di hidupnya tuh banyak banget teman-teman. Iya. Boleh dong terakhir nih Kak Depa kasih berikan satu closing statement buat teman-teman di rumah. Closing statement gimana? Motivasi mungkin gitu. Maaf ya teman-teman. Aduh kaki aku kesemutan. Biasa teman-teman. Oke guys, pesan aku, do what you love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Kemudian belum tentu yang kita suka itu terbaik bagi kita, dan belum tentu yang kita tidak suka itu yang buruk bagi kita. Bisa jadi menurut kita nggak suka nih sama hal itu, ternyata itu yang terbaik buat kita. Tuh, karena ingat lagi ya kayak SW yang pernah aku lihat itu, rencana kita segini, rencana Tuhan tuh segini, lebih luas, lebih besar daripada rencana kita. Rencana Tuhan tuh ajaib guys. Jadi kalau misalnya lagi sedih atau lagi ngerasa ngelakuin kesalahan, gak apa-apa. Rencana Tuhan tuh lebih indah di depan sana. Gitu dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya mencintai apa yang teman-teman lakuin itu harus dilakuin ya kan. Karena ya itu tadi apa yang kita rencanain segini gitu ya kan Kak. Tapi rencana Tuhan itu bisa lebih besar lagi gitu. Berpositif thinking lah kepada Tuhan. Bener banget tuh sih yang paling utamanya itu. Karena Allah tuh nggak akan memberikan apa ya, ujian, sesuatu kepada hambanya yang di luar kemampuan. Iya gitu dia, di luar kemampuan dari hambanya gitu. Oke gitu deh guys. Makasih loh Kak Depa nih sama-sama udah datang. Aduh, Masya Allah banget perjuangannya. Pokoknya, inspirasinya guys, ambil hal positifnya. Iya, pasti aja. Jadi teman-teman buat yang termotivasi atau ya jangan lupa kalau mau belajar MC boleh ya sama Kak Depanya.
Boleh. Kita sama-sama belajar. Bener. Makasih loh ya sekali lagi sama Kak Depa. Maaf guys, Aduh. emang salting gitu anaknya. Oke teman-teman. Nah mungkin podcast kita sama Kak Depa kali ini, bincang-bincang sama Kak Depa Ih, cepat kali ini kali. sampai sini aja. Iya, timer kita Oh iya, emang oke. segitu gitu kan. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang lagi ngelakuin kegiatan apapun, tetap berhati-hati dan alon-alon. Bye.